Nah, pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara sebuah tema firman Allah yang saya berikan judul Keteladanan Yosua. Langsung kita baca ayatnya saudara ya, dalam Yosua pasal 1 kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 9. Cukup panjang ayatnya, tapi mari Bapak Ibu Saudara dengan semangat, dengan roh yang bergelora, kita baca ayat ini secara berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Anda di rumah baca di ayat kedua dengan bersemangat. Yosua ayat 1, pasal 1 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2 teruskan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga saudara ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4 terus. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima saudara, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6 terus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. 8 terus. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 sama-sama kita membacanya, 1, 2, dan 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, dalam ayat yang kita baca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan di ayat yang ke-9, saya cerita sedikit tentang latar belakangnya ya, background, supaya kita ngerti kondisi situasi yang dihadapi Yosua itu seperti apa, supaya kita bisa memahami, mengaplikasikan firman Allah ini, pengalaman keteladanan Yosua itu menjadi satu kehidupan yang nyata yang kita bisa alami juga dalam hidup kita. Apa yang dialami oleh hambanya, tokoh perjanjian lama yang menginspirasi kita, kita pun bisa aplikasikan, kita alami, kita hidupi dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bicara tentang Yosua, Yosua itu adalah seorang jenderal perang terbesar sepanjang masa. Kalau kita baca Alkitab, dia ini adalah panglima perang terbesar dalam sejarah sepanjang hidup manusia. Ketokohannya, kepahlawanannya, prestasinya, keteladanannya itu luar biasa. Jenderal perang inilah yang berhasil membawa Israel memasuki tanah Kanaan. Saya cerita sedikit sikon, latar belakang tentang panglima perang. Keteladanannya, prestasi daripada seorang jenderal besar yang bernama Yosua. Dari pasal 1 ayat 1 turun ke bawah, saat itu di mana Yosua dia baru saja menggantikan pemimpin yang lama. Dia ini pemimpin yang baru, ceritanya baru saja menggantikan pemimpin yang lama. Anda tahu siapa pemimpin yang lama? Namanya adalah Musa.
Dan tentu saja saya harus katakan tidaklah mudah, ujiannya besar, tantangannya besar ya, tidak gampang, tidak mudah bagi Yosua jadi pemimpin yang baru gantikan pemimpin yang lama. Sebab pemimpin yang lama itu seorang pemimpin yang hebat yang namanya Musa. Kita sama-sama tahu track recordnya Musa. Seorang pemimpin karismatik, terbukti pemimpin ketokohan Musa itu disertai Tuhan dengan tanda heran. Kepemimpinan Musa yang digantikan pemimpin baru sama Yosua tidak gampang. Pemimpin yang lama yang namanya Musa itu disertai Tuhan dengan tanda heran, tanda ajaib, tanda mujizat yang luar biasa. Bagaimana tidak saudara ya, Musa ini dengan tongkat saktinya. Saya suka memberi julukan, menyebut Musa dengan memberi nama seorang nabi Tuhan yang sakti mandraguna dengan tongkat saktinya itu. Bagaimana tidak ketika dia pukulkan itu tongkatnya di Laut Teberau. Alkitab katakan Laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Umat Allah berjalan di tanah yang kering. Bahkan Musa ketika pukulkan tongkat saktinya itu di gunung batu, ketika tidak ada air 3 juta orang Israel, itu gunung batu mengeluarkan mata air. Minum bukan untuk 1000 orang, tetapi 3 juta orang. Gunung batu berarti berubah menjadi mata air yang berbual-bual karena dipukul dengan tongkat saktinya Musa itu. Apalagi bahkan di tanah Mesir ada 10 tulah gitu loh yang menimpa bangsa Mesir. Tidak ada satupun tulah kena Israel. Itu ada banyak tulah yang terjadi, mujizat yang terjadi sebagai bentuk pembelaan Allah kepada Musa dan umatnya. Itu lewat tongkat sakti mandragunanya si Musa. Ketika dipukulkan, disentuhkan di air sungai Nil, maka air sungai Nil bahkan semua air yang ada di tanah Mesir berubah menjadi darah. Dia acungkan tongkatnya ke atas, langit atau cuaca yang ada di Mesir jadi gelap gulita. Orang Jawa katakan peteng dedet, mata nggak bisa lihat. 3 hari 3 malam gelap gulita. Ketika tongkatnya diangkat, bahkan ketika diangkat lagi, lalat pikat bermunculan. Dipukulkan di debu, debu menjadi begitu banyak nyamuk, bermunculan nyamuk. Dan masih banyak hal yang lain yang Musa buat, yang Tuhan buat sebagai tanda mujizat, tanda keajaiban, penyertaan Tuhan ditunjukkan lewat tongkat saktinya Musa. Kenapa saya bercerita seperti ini kepada saudara? Ini latar belakangnya. Sikon yang dihadapi oleh Yosua tidak gampang. Dia seorang pemimpin yang baru menggantikan pemimpin yang lama. Saya menceritakan situasi Sikon ini supaya kita semuanya sama-sama memahami bahwa kondisi yang dihadapi Yosua dan kondisi yang kita hadapi di pertengahan tahun 2022 ini Betty gitu loh. Beda-beda tipis. Yang dihadapi oleh Yosua di depan masih ada sungai Yordan yang lagi banjir meluap. Di depan sungai Yordan ada suku-suku bangsa yang kekuatannya seperti apa Yosua gak tahu. Nanti berperang bagaimana keadaannya. Sikonnya serba gak menentu. Belum lagi menghadapi kota raja yang ada. Menghadapi penduduk Kanaan yang banyak para raksasa. Semuanya serba sulit diprediksi, serba tidak menentu, serba tidak pasti Sikon yang dihadapi oleh Yosua. Makanya saya katakan, saya perlu dong menceritakan latar belakang supaya Anda paham situasinya Betty beda tipis yang dihadapi Yosua maupun yang kita hadapi di pertengahan tahun ini. Tapi percayalah, yakinlah, meskipun situasinya masih serba belum pasti, semuanya bisa berubah. Di depan kita 5 bulan ke depan masih banyak tantangan. 5 bulan ke depan masih banyak kesulitan. Yang serba kita nggak tahu apa yang terjadi di akhir tahun nanti di depan kita. Tetapi kita harus punya keyakinan iman seperti Yosua punya keyakinan iman. Sepenuh hati dia percaya pada Allah. Meskipun serba gak menentu di tahun yang kita hadapi. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang kita hadapi.
Tetapi kita harus punya kepercayaan, keyakinan bahwa Allah merancangkan dalam masa depan di depan kita 5 bulan ke depan ini. Rancangannya adalah damai sejahtera. Saudara bisa yakin, katakan amin. Rancangan Allah itu adalah bukan kecelakaan, bukan kehancuran, bukan kejatuhan buat kita. Rancangan Allah yang direncanakan buat kita adalah hari depan buat kita. Hari depan yang baik, yang gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar dari situasi yang dihadapi oleh Yosua. Prestasinya, kok bisa Yosua ini berprestasi? Karena memang terbukti. Nanti kalau kita telusuri, begitu Yosua memegang kepemimpinan, menjadi jenderalnya, pemimpinnya bangsa Israel, ternyata kemudian terbukti Yosua lebih berprestasi dibanding mentornya Musa. Lebih berprestasi dengan pemimpin yang lama sebelumnya. Tadinya saya katakan nggak gampang, tadinya saya katakan sulit gitu ya. Sebab pemimpin yang lama itu sakti mandraguna, disertai mujizat, tanda heran, tanda ajaib. Angkat tongkat, itu terjadi mujizat. Pukul tongkat, terbelah dua itu laut. Tapi terbukti ternyata kepemimpinan yang baru dijalani oleh Yosua, Alkitab katakan jauh lebih berhasil. Kepemimpinan Yosua jauh lebih efektif dan lebih berprestasi. Bagaimana tidak? Musa itu hanya berhasil memimpin bangsa Israel itu hanya di border, di perbatasan sebelum sungai Yordan. Yosua lah yang berprestasi, berhasil gilang gemilang, membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mengalahkan suku-suku bangsa Kanaan, merebut tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Yosua yang berhasil menaklukkan Kanaan, ya. Musa gagal, Yosua yang berhasil. Mari kita belajar prestasi yang gemilang, yang menjadi inspirasi, teladan buat kita. Jadi kalau saudara ingin hidup saudara efektif, Anda berprestasi, gemilang masa depan kita, menang, sukses, berhasil hidup kita, tiru keteladanan Yosua. Bagaimana dia bisa mencapai efektivitas prestasinya itu? Yang pertama, saya tunjukkan dari ayat yang ada. Di ayat yang kedua dalam Yosua pasal 1. Apa yang membuat orang ini sukses dalam kepemimpinannya? Apa yang membuat Yosua ini berhasil menang, sukses dengan dikerjakannya? Ternyata orang yang bernama Yosua yang menjadi teladan kita di toko perjanjian lama. Dia adalah seorang yang punya kesiapan diri. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama di ayat yang kedua ya. Yosua 1 ayat 2 yang ada di screen monitor saudara. Mari sama-sama kita baca 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Firman Allah berkata begini, hambaku Musa telah mati. Lalu Tuhan gak berkata gini, berarti kamu gak bisa bikin apa-apa Yosua. Enggak, Tuhan itu melakukan segala sesuatu sudah terencana. Tuhan gak pernah mati gaya. Saya suka bilang dalam pengajaran-pengajaran tentang kepemimpinan Yosua sebelumnya, Tuhan itu selalu punya cara saudara ya. Tuhan gak pernah berkata setelah hambaku Musa mati berarti kamu gak bisa bikin apa-apa. Orang hebat boleh mati, hamba Tuhan boleh mati. Rencana Tuhan atas kita jalan terus. Dunia boleh goncang, situasi boleh sukar, pandemi boleh ada, resesi boleh ada, inflasi mungkin di depan boleh terjadi. Tapi ingat, rencana Allah, rancangannya sama kita itu akan tetap jalan terus dan jadi atas setiap kita. Saudara bisa berkata amin? Situasi sukar boleh menghalangi kita, tapi ingat, rencana Allah tetap jadi. Makanya Tuhan berkata begini kepada yang namanya Yosua, meskipun lagi berduka dengan matinya Musa, lagi sedih, lagi tergoncang hebat bangsa Israel. Karena tadinya semuanya adalah Musa.
Roti Musa, minta daging Musa, nggak ada air Musa. Musa tolong kami. Semuanya sentralnya pada Musa. Sekarang mati dan lokasinya di padang gurun. Mereka akan berpikir begini, mati kita, nggak ada Musa lagi. Siapa yang kasih makan kita? Mati kita. Ini sebuah krisis goncangan yang hebat dengan meninggalnya, matinya hamba Allah bernama Musa. Tapi lihat, rencana Tuhan tidak pernah berhenti dengan matinya seorang hebat. Tokoh sakti mandraguna yang menjadi senter dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan berkata begini, hambaku Musa telah mati Yosua. Sekarang bersiaplah kamu. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini. Kenapa yang disuruh bersiap adalah Yosua? Karena Tuhan yang paling tahu, hanya orang ini yang bernama Yosua yang jadi teladan kita pagi ini dalam tokoh perjanjian lama. Hanya Tuhan yang ngerti gitu loh. Tuhan yang tahu orang ini yang paling siap di antara semua orang Israel, termasuk Kaleb bin Yefune. Orang yang bernama Yosua inilah yang Tuhan tahu, kamu yang paling siap. Makanya Tuhan berkata, berfirman dari mulutnya, bersiap kamu sekarang Yosua bersama orang Israel, berangkat seberangi sungai Yordan. Musa boleh mati, rencanaku kuasaku jalan terus. Kamu siap menjalankan visiku rencanaku. Karena Tuhan tahu orang ini yang siap. Makanya selalu dalil ini yang saya katakan sama saudara. Saya pakai kata dalil saudara ya. Mungkin kata-kata dunia yang saya pakai. Prinsip formulasi ini yang saya pakai sama saudara. Bahwa kesuksesan atau keberhasilan itu adalah kesiapan kita ya, bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Tugas kita. Jadi ingat, kita orang beriman tuh punya tugas. Ada orang Kristen yang percaya pada Yesus. Saudara dan saya punya kewajiban. Kita punya bagian yang harus kita jalankan. Ingat kata-kata saya. Ada punya tugas, ada punya kewajiban, ada punya bagian yang harus kita jalankan. Apa bagian kita? Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita. Selalu setiap hari jangan biarkan hari lewat cuman bengong begitu saja. Anda gak bikin apa-apa. Anda jadi orang kebingungan yang tidak mengerjakan apa-apa. Setiap hari bagi kita harus kerjakan bagian kita. Mempersiapkan diri kita. Karena persiapan diri kita, Tuhan tahu kok orang-orang yang siap. Saya percaya orang-orang yang sukses di dunia ini, orang-orang yang berhasil dalam dunia ini adalah orang-orang yang mempunyai persiapan dirinya. Tuhan memberikan keberhasilan berkat hanya kepada orang yang tahu mempersiapkan dirinya dengan baik. Sebab tugas kita, kewajibannya mempersiapkan diri. Dan bagian Tuhan adalah membuka pintu kesempatan buat kita. Pintu mujizat buat kita. Pintu anugerah buat kita. Jangan sampai ketika pintu kesempatan dibuka buat kita, nih kesempatan buat kamu diberkati, kitanya gak siap. Karena kita gak pernah membangun disiplin kesiapan diri. Saya kasih contoh yang paling mudah kepada saudara. Contoh tentang Daud melawan Goliat. Pakai senjata ketepil pengali-ali dengan satu batu. Itu begitu dilemparkan ketepil pengali-alinya, kena jidatnya, itu langsung jatuh dipotong dengan pedangnya Goliat sendiri. Apakah menurut saudara, saya suka kasih contoh, Daud melatih pengali-ali umban itu cuma satu malam kemarin? Nggak mungkin. Daud pasti sudah mempersiapkan dirinya, melatih dirinya, mungkin itu lebih tepat bahasanya. Daud itu orang yang mengasah diri. Dia adalah orang yang melatih dirinya setiap hari. Itu sebagai persiapan hidupnya. Ya, pertama dia latih mengumban pohon yang besar kena, pohon lebih kecil kena, ranting kena, daun kena, buah yang besar kena, buah yang kecil kena. Makanya dia pikir menghadapi Goliat raksasa yang besar, nggak mungkin meleset, diumban sekali, kena. Dan memang orang itu kalau melatih diri setiap hari, punya kesiapan diri setiap hari, pada waktunya itu indah datang buat dia. Tuhan buka kesempatan performance buat dia. Begitu Tuhan kasih kesempatan performance, Daud ambil, Daud masuk, Daud siap, sukses dia. Goliat dikalahkan. Dia menjadi orang yang sangat dikenal waktu itu, the rising star.
Orang memuji-muji dia. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Itu dimulainya kata-kata pujian, kesuksesan, keberhasilan. Daud mengalahkan Goliat itu dari yang namanya latihan diri. Melatih diri setiap hari, ya, persiapan diri setiap hari. Makanya pesan saya, saudara jangan biarkan waktu cuma lewat begitu saja. Saya bisa berbagi firman sama saudara, sharing pengajaran firman. Karena saya setiap hari melatih diri saya, mengasah diri saya. Saya mempersiapkan firman sebelum saya ajarkan. Setiap hari buat saya itu persiapan diri. Saya baca firman, saya baca buku-buku yang saya punya. Saya mau mengajar firman Allah ini, saya pun baca beberapa buku. Saya baca buku yang saya punya, saya teliti, saya searching di Google. Bahkan ketika ada satu kata, satu kalimat di firman saya nggak ngerti, saya coba ingat-ingat hamba Tuhan yang pernah mengajarkan itu. Saya cari di YouTube nama hamba Tuhan itu. Saya coba searching, saya coba catat kata-kata yang ditulis hamba Tuhan itu. Apa tidak salah? Apa salahnya belajar dari orang lain? Memangnya kita belajar dari mana? Belajar dari firman. Kita latihan belajar dari seorang guru yang lain yang kita pikir bisa menginspirasi kita. Ya, karena Anda nggak pernah sukses, Anda nggak pernah jadi orang hebat, Anda nggak pernah jadi teladan bagi siapapun kalau Anda nggak mau belajar dari siapapun. Yosua itu bisa jadi orang hebat, dia belajar dari guru sebelumnya yang namanya adalah Musa. Kesiapan diri, Anda dagang, Anda pengusaha. Kalau Anda nggak punya kesiapan diri setiap hari, akan lewat di zaman seperti ini. Persaingannya kompetitif Bapak Ibu Saudara. Anda jual, ketika jual beli, ketika Anda jual orang beli barang Anda nggak punya, besok dia nggak balik lagi. Beli lagi, barangnya nggak punya. Harusnya ketika Anda jual, orang beli barang produk Anda nggak punya, Anda mesti persiapan dong. Beli barang yang dibeli sama orang itu. Besok orang lain datang barang yang sama, Anda punya. Beli lagi, Anda nggak punya barangnya, orang beli. Ya, Anda cari lagi barang, kasih di tempat usaha saudara. Sehingga lama-lama toko saudara, tempat jual beli saudara jadi lengkap. Orang datang tidak ada yang pulang dengan kecewa. Anda akan sukses dalam usaha jual belimu. Anda akan berhasil dalam jual belimu. Kenapa? Karena dalam dagang usahamu persiapan diri setiap hari. Ada persiapan yang orang cari, Anda siapkan. Berhasillah saudara. Ada cerita tentang Esther pun sama. Di dalam ayat ini saya baca ya. Maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang. Ini karena favor. Dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara atau gadis yang lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi ratu menggantikan Wasti. Memang betul alasan pertama Esther menjadi ratu karena kasih karunia Tuhan, favor dari Tuhan datang sama Esther. Tapi ada alasan kedua, jangan lupa. Apa alasannya? Orang ini punya kesiapan diri. Ketika ada semacam Miss World, dia persiapan 1 tahun. Orang lain mungkin berkata, gadis lain ngapain persiapan lama-lama, 1 minggu kan cukup, beberapa hari kan cukup. Semuanya kalah. Yang terpilih orang yang punya kesiapan. Esther mempersiapkan diri 1 tahun. 6 bulan pertama dilulur dengan minyak mur, ngilangin bau kampungnya supaya hilang. Gitu kira-kira saudara ya. Lalu yang 6 bulan kedua dilulur sama minyak kasai supaya menyebarkan bau harum badannya. Ketika dia lewat, raja langsung tertarik. Dialah yang terpilih. Yang kedua karena melatih, punya persiapan. Nah, kita lihat kesiapan apa yang dimiliki oleh Yosua. Saya baca ya, kesiapan hati ayat 6 sampai 9 dalam pasal yang sama. Saya baca saja. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri. Terus ya, saya loncat ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2 kali ditulis. Lihat, loncat lagi ayatnya yang ke-9, saya loncat supaya lebih cepat, supaya waktunya selesai. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan seterusnya. Saudara, dari ayat 6 Yosua pasal 1 sampai ayat yang ke-9, kita menemukan 3 kali
Tuhan sendiri yang berfirman. Langsung Tuhan yang berkata kepada tokoh yang menjadi teladan kita namanya Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 3 kali. Kalau 3 kali loh Tuhan berkata perkataan yang sama, itu berarti sangat penting. Kita seringkali berdoa berkata, Tuhan kuatkan hatiku. Kualik, orang Jawa katakan terbalik. Bagian menguatkan hati kita itu harus jadi kesiapan kita. Kita yang melatih diri kita bagaimana caranya hati kita kuat dan teguh. Bukan hati yang memble, bukan hati yang lemah, hati yang kuat dan teguh. Tuhan yang berkata, hei Yosua, musuhmu besar, raksasa banyak di tanah Kanaan. Makanya 3 kali penting Tuhan berkata, Yosua dan Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Persiapan Yosua yang Tuhan katakan dimiliki oleh Yosua. Tuhan tahu orang ini yang namanya Yosua, dia lebih dari yang lain soal keteguhan hati, kesiapan hati. Jadi yang pertama, keteladanan Yosua, prestasi jenderal perang bernama Yosua. Dia sukses, dia gemilang, dia berhasil menaklukkan tanah Kanaan. Yang pertama yang saya mau ajar sama saudara, orang ini punya kesiapan hati. Hatinya kuat, hatinya teguh. Kenapa Tuhan tidak berkata, Yosua kuatkan dan teguhkanlah tanganmu? Kenapa Tuhan tidak berkata, Yosua kuatkan dan teguhkanlah pasukanmu? Kenapa Tuhan tidak berkata, Yosua kuatkan dan teguhkanlah prajurit tentaramu? Kenapa tidak? Kan itu kekuatan, bukan itu. Rahasia sumber kemenangan kita bukan kekuatan fisik. Ada banyak orang lebih kuat dari kita badannya, tetapi kalah terus, gak sukses. Mau sukses, mau menang hadapi masalah, mau berhasil melintasi sepanjang tahun di depan kita. Rahasianya adalah Anda dan saya harus melatih diri kita, mempersiapkan diri kita. Hati kita mesti siap, punya hati yang kuat dan teguh. Kenapa Tuhan berkata hatimu mesti kuat, siap dan teguh? Karena Amsal 4 ayat 23, hati itu sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita sumber kehidupan. Makanya saudara, pesan saya, mau menang saudara, mau berhasil, mau mengalami di bawah Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar, from glory to glory. Tuhan hanya memberikan keberhasilan kepada orang yang tahu mempersiapkan dirinya. Dan persiapan diri yang pertama adalah hati kita siap, hati yang kuat, hati yang teguh. Bukan hati yang kecut, bukan hati yang tawar, bukan hati yang penakut. Makanya saya katakan Israel itu relatif. Dari dulu sampai sekarang namanya bangsa Israel, negara Israel di Timur Tengah. Itu sebuah negara yang kecil, relatif kecil. Dari zaman purba dulu sampai hari ini, relatif bangsa Israel negara yang kecil. Tetapi catatannya begini, mereka negara Israel, bangsa Israel dari dulu sampai sekarang itu jarang kalah dalam peperangan. Selalu menang dalam peperangan. Rahasianya di mana? Di hati. Saya suka ajarkan ya, rahasia tentang peperangan, rumus peperangannya Israel. Ulangan 20 ayat 8. Coba Anda lihat ini ya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Ini hukum perang Israel, gitu kira-kira. Siapa takut hukum perangnya, dan lemah hati, gak teguh, gak kuat, hatinya lemah, hatinya takut, gak boleh takut ya. Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati, gak rasa kayak dia. Makanya kenapa dikatakan kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Hukum perang Israel, menang dalam peperangan itu gak boleh takut. Jadi jenderal perangnya sebelum perang datang satu-satu kepada prajuritnya. Lu takut ya? Wajahmu pucat. Iya jenderal takut. Pulang. Kenapa yang takut hatinya, yang kecut, yang tawar suruh pulang? Sebab yang pertama, orang tawar hati gak mungkin bisa menang dalam peperangan. Makanya yang takut disuruh pulang. Orang badan gede, hatinya takut, hatinya tawar, hatinya bimbang, hatinya ragu, hatinya khawatir. Dia gak bisa bikin apa-apa, cuman badan besar. Orang mungkin gak terlalu kekar badannya, kecil badannya, tapi hatinya besar, hatinya yakin, hatinya percaya, hatinya takut akan Allah. Oh, dia bisa mengerjakan perkara besar di dalam Tuhan.
Makanya pesannya Tuhan, siapkan hatimu mesti kuat. Hati nggak boleh lemah. Yang lemah, yang takut kamu pulang. Karena orang lemah hati, orang takut tidak bisa menang dalam perang. Yang kedua, yang paling berbahaya. Kalau orang takut ikut perang, dia bisa jadi racun mulutnya lewat omongannya. Hati yang takut keluar dari omongan bisa bikin racun hati jadi tawar semua. Bahaya orang takut. Makanya Gideon ketika berperang dengan melawan orang Midian 135.000 orang. Yang takut 32.000 suruh pulang. 22.000 yang pulang. Dari 32.000 tentara tinggal 10.000. Masih difilter tinggal 300. Dengan 300 tentara Gideon mengalahkan 135.000 orang tentara Midian. 300 ini adalah orang-orang yang hatinya kuat. Orang yang hatinya siap. Orang-orang yang hatinya teguh, dijagai. Makanya saudara, pesan saya bagian terakhir, dengar baik-baik. Belajar dari teladan Yosua. Kenapa dia menang bisa menduduki Kanaannya. Saya berdoa, saudara pun boleh tinggal di Kanaanmu secara rohani. Kemiskinan, kekurangan terlambat. Engkau sudah dipelihara Tuhan di Kanaanmu. Bagaimana caranya? Siapkan hatimu. Bukan hati yang lemah. Orang hati lemah itu bagaimana sih? Ketika Anda difitnah sama orang lain, Anda jadi kepahitan. Ketika orang gosipin saudara, orang memperlakukan engkau tidak adil, engkau simpan kepahitan, kemarahan, kedendaman di hatimu. Saya mau katakan maaf, hatimu gak siap, hatimu lemah. Selalu saya ajarkan, kita gak bisa jaga mulut orang lain, ngomong apa saja tentang kita. Gak bisa kita jaga, tetapi minimal kita bisa jaga hati kita. Untuk tidak kena racun kepahitan. Saudara, tetap saya katakan sama saudara, kepahitan hati, kedendaman hati, itu racun yang mematikan buat kita. Itu membuat kita jadi pecundang, itu bikin kita jadi kalah. Tidak pernah berprestasi besar dalam hidup kita. Anda mau berhasil mengalami hari depan yang luar biasa, hatimu harus kuat. Jangan hanya karena mulut saja, mulutnya orang, fitnahan orang, Anda sudah kalah, lemah hatimu. Siapkan, hanya orang yang siap hatinya, hadapi masalah pun kuat. Gak berpikir negatif, nanti gini bagaimana, nanti gini gimana. Percaya, yakin, Tuhan merancangkan masa depan yang luar biasa. Sederhana pesan firman buat kita hari ini. Tuhan memberikan keberhasilan kepada orang yang tahu punya kesiapan hati. Hatinya teguh. Dijaga teguh, kuat. Jangan biarkan racun-racun yang tidak berkenan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa masuk di hati. Difilter hati kita, jaga hati kita tetap bersih. Punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang baik. Karena hati sumber kekuatan kita. Makanya Tuhan gak berkata, Yosua kuatkan dan teguhkanlah laskarmu, tentaramu. Enggak, hati yang disuruh dijaga kuat. Saya berdoa lewat firman Allah ini, hati kita, hati yang dijaga teguh dan kuat. Dan ini kunci kemenangan buat setiap kita.